Pemirsa, lalu seberapa serius usulan Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dan apa urgensi usulan ini saat PDI Perjuangan sudah harus bersiap menghadapi pemilu 2024. Untuk membahas hal ini kami terhubung dengan analis politik Ahmad Khairul Umam melalui sambungan virtual. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Umam. Selamat sore, Waalaikumsalam Mas Joshua. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Mas Umam, ini baru saja Rakernas kemarin selesai diselenggarakan, Presiden Joko Widodo juga hadir, tapi kemudian muncul usulan Presiden Joko Widodo ini sebagai Ketua Umum PDIP. Ini mengindikasikan apa? Apakah ini menggambarkan kerenggangan antara Jokowi dengan Megawati atau seperti apa kalau Mas Umam melihatnya? Ya, sebelum masuk terkait dengan konteks pola relasi antara Bu Mega dan juga keluarga Pak Jokowi, tentu harus kita runut lebih dahulu. Ide ini berangkat dari siapa? Dan ketika kemudian kita runut, ide ini berangkat dari Pak Guntur Soekarno Putra, yang notabene adalah putra tertua dari Presiden Soekarno. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini kita perlu melihat apakah kemudian ide-ide ini, pemikiran ini dianggap sebagai sebuah pemikiran yang legitimate atau tidak. Ataukah ini hanya sifatnya testing the water. Tetapi kalau misal kemudian ide itu diarahkan sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan modernisasi partai, yang seolah kemudian menolak tradisi politik dinasti dan lain sebagainya, tentu itu akan mendapatkan respon yang cukup beragam. Tetapi bagaimanapun juga, memang ini akan ada semacam benturan di dalam konteks perspektif yang beragam. Di satu sisi, dengan menghadirkan tokoh di luar keluarga Bu Mega misalnya, dianggap sebagai sebuah upaya untuk modernisasi PDIP. Tetapi di saat yang sama, kita juga harus mengakui bahwa Bu Megawati dan juga keluarga beliau, dalam konteks ini misalnya Mbak Puan Maharani, memiliki peran andil yang cukup besar untuk mengonsolidasikan kekuatan PDIP selama ini. Kita ingat, sebelum reformasi, bahkan sejak tergulingnya Presiden Soekarno dulu, nilai-nilai ajaran Soekarno mendapatkan tantangan yang cukup luar biasa. Tetapi per hari ini, kemudian ketika Bu Megawati menahkodai PDIP, terbukti misalnya ajaran Soekarnoisme mendapatkan ruang dan tempat tersendiri dalam konteks dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Artinya akan ada sebuah aspirasi yang beragam. Di satu sisi mempertahankan tradisi lama, bagaimanapun juga simbol dari keluarga Soekarno dianggap mampu menjadi upaya untuk mengonsolidasikan nilai-nilai dan juga sel-sel kekuatan Soekarnoisme, tetapi di sisi yang lain muncul juga aspirasi bahkan dari keluarga inti Soekarno, di mana kemudian Pak Jokowi dengan segala populismenya, acceptability di kalangan masyarakat, dan juga tingkat popularitas yang cukup tinggi di kalangan masyarakat, kemudian dianggap sebagai alternatif yang bisa menjembatani aspirasi pentingnya suksesi kepemimpinan dan juga regenerasi kepemimpinan di PDIP. Nah, ini yang kemudian tampaknya harus diantisipasi oleh PDIP ke depan. Baik, Mas Umam, kalau usulan ini kemudian ditindaklanjuti lebih serius begitu ya, seberapa besar kans atau peluang Pak Jokowi ini menjadi Ketua Umum menggantikan Megawati Soekarno Putri? Apalagi kemarin penutupan Rakernas, jelas-jelas Megawati bilang nggak mungkin ada orang lain bisa menggantikan Ketua Umum. Ya, tentu situasinya akan ditentukan oleh dinamika internal PDIP, terutama respon dari keluarga inti Bu Mega dan juga sel-sel kekuatan yang berada dalam struktur kepemimpinan di DPP PDIP. Karena bagaimanapun juga, ketika kemudian proses nanti misalnya di Kongres diberikan ruang secara terbuka kepada DPD, DPC untuk kemudian mengambil keputusan secara terbuka, menurut mereka bisa saja kemudian potensi masuknya Jokowi sebagai alternatif pimpinan ke depan dalam konteks PDIP bisa saja kemudian terwujud. Tetapi kalau misal kemudian tidak, tentu ini akan menciptakan resistensi yang cukup kuat. Dan sinyalemen yang tadi disampaikan oleh Mas Joshua, bagaimana di penutupan Rakernas kemarin Bu Mega secara terbuka menyatakan bahwa nggak mungkin orang luar tiba-tiba masuk dan kemudian menjadi Ketua Umum PDIP. Memang ini menciptakan spekulasi dalam konteks interpretasi statement dari Bu Mega. Di satu sisi bisa jadi statement itu barangkali diarahkan kepada Kaisang. Bagaimana konteks terminologi tiba-tiba barangkali dialamatkan bagaimana kemudian penetapan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI kemarin yang hanya membutuhkan waktu 2 hari. Sehingga kemudian terminologi tiba-tiba bisa dimasukkan di sana. Tetapi di saat yang sama,
Bisa jadi juga ketika kemudian statement itu dikeluarkan, itu adalah sebagai sebuah respon penolakan secara tidak langsung terhadap ide dan juga gagasan dari Pak Guntur Soekarno-Putri. Nah, oleh karena itu, ini kemudian akan menjadi sebuah dinamika tersendiri. Bagaimanapun juga tentu ada aspirasi yang cukup beragam di kalangan kader di PDIP, apakah mempertahankan tradisi lama yang memang diakui atau tidak terbukti mampu mengonsolidasikan basis kekuatan PDIP, atau membuka ruang bagi terjadinya proses modernisasi sehingga kemudian siapapun memiliki hak untuk dicalonkan sebagai ketua umum sebuah partai yang mengonsolidasikan bukan hanya titisan biologis tetapi juga anak-anak ideologis dari Soekarnoisme itu sendiri. Oke, Mas Umam, berarti saya mau minta menegaskan lagi terakhir. Artinya kalimat tidak mungkin ada orang lain yang bisa menggantikan menjadi ketum. Ini sindiran ini seperti sentilan karambol ya. Dua sentimen yang kena, ada Kaesang yang kemudian menjadi ketua umum PSI dan juga Jokowi yang diusulkan menjadi ketua umum dari PDIP. Begitu Mas Umam? Iya, kalau misal kita coba cermati, kita baca sinyal-sinyal statement dari Bu Mega, bisa jadi memang ini menjadi sebuah sentilan karambol, satu pukulan, tapi kemudian ada dua pihak yang merasa mengenai pukulan tersebut. Karena bagaimanapun juga ada terminologi tadi, tiba-tiba di satu sisi hanya dalam hitungan satu hari sebelumnya muncul ide, pemikiran, gagasan untuk mencalonkan Pak Jokowi masuk dalam bursa kepemimpinan PDIP mendatang. Nah, oleh karena itu situasi ini tampaknya akan cukup sensitif. Tetapi pada saat yang sama ini akan menjadi sebuah proses dialektika di internal PDIP. Apakah kemudian akan tadi menjalankan proses modernisasi ataukah tetap menjalankan proses yang selama ini barangkali dianggap sebagai sebuah praktik politik tradisional dengan sistem patronase, dengan sistem yang mengedepankan simbol dan juga patronase dalam konteks keluarga besar inti dari Bung Karno, yang kemudian terbukti dalam proses pasca reformasi mampu meletakkan PDIP sebagai sebuah gerbong yang cukup solid. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi yang lain, Mas Joshua, bagaimana kemudian aspirasi dari sejumlah akar rumput tentu akan kemudian menjadi poin yang patut untuk dipertimbangkan oleh Bu Mega. Karena keberadaan Bu Mega sebagai ketua umum PDIP dianggap sebagai simbol dari konstitusi partai itu sendiri. Baik, artinya tokoh sentral begitu ya. Dan kita masih melihat bahwa kongresnya sendiri juga masih akan berlangsung di 2025 mendatang. Kita masih akan melihat nanti apakah ditindaklanjuti lebih serius terkait dengan usulan Presiden Joko Widodo ini menjadi ketua umum Kongres PDIP di atau tidak. 2025, tetapi sinyal-sinyal ketika dimunculkan per hari ini bisa menciptakan gelombang dan efek politiknya juga bisa sangat signifikan. Kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih Mas Khairul Umam, analis politik, telah membagikan insight-nya bersama kami di Berita Pemilu, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.